Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman dan Ibu Murni. Kami dari kelompok 6 akan mendiskusikan terkait topik yang akan kami ambil, yaitu media sosial sebagai ancaman terhadap identitas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azhar Alvita Bina, saya dari Prodi Farmasi dengan NIM akhir 032. Saya Diana Sari dari Prodi Agribisnis dengan 5R1026. Saya Dimas Bayu Prasetyo dari Prodi Proteksi Tanaman dengan IMAHIR 1052. Saya Muhammad Sholih Septianto dari Prodi Agronomi dengan IMAHIR 1035. Saya Zafa Haidar dari Farmasi dengan NIM akhir 107. Jadi yang perlu dibahas kan kemarin yang harus ada di makal kan ada 3 poin. Ada mengapa dia jadi ancaman, terus apa lagi ya? Bagaimana cara ini Cara menanggapi apa? Cara menanggapi. Sama bukti dia jadi ancaman. Maksudnya ya datanya nggak sih? Kalau menurut kalian sendiri itu gimana? Kenapa alasan kita itu untuk memilih media sosial ini mengancam gitu loh bagi itu? Adakah usulannya? Kalau pendapat saya pribadi, media sosial itu dianggap mengancam pertama karena memang dia cangkupannya sangat besar. Hampir entah dari semua kalangan, baik tua, muda, baik dari orang kaya, orang miskin, ataupun semua golongan pasti tidak luput dari namanya media sosial. Oleh karena itu, apabila media sosial ini digunakan secara salah atau mungkin salah penggunaannya ya, tentunya dia bisa mengancam ke identitas nasional itu sendiri. Contoh saja anak muda sekarang, pasti mereka itu ya karena ada TikTok dan lain sebagainya ya, mungkin hampir bisa dibilang nggak ada yang melestarikan apa seperti tarian apa gitu ya, malah mungkin jadi malah Fargoy apa tuh bisa. Cuma kalau tapi kalau tarian-tarian daerah gitu nggak bisa. Itu kan sangat mengancam sekali di identitas nasional kita. Mungkin dari yang lain apakah ada yang memiliki alasan kenapa kita kok ingin mengambil media sosial sebagai ancaman terhadap identitas nasional? Sebenarnya kalau dari aku kurang lebih sama ya kayak Usoli, karena kalau misalnya media sosial itu cepet banget kan kalau nyebarnya. Misal kayak image Indonesia tuh udah bagus, tapi karena kesalahan misal satu orang atau satu media misal menerbitkan berita atau hoax misalnya gitu ya, itu cepet banget nyebarnya kan. Terus udah merusak image-nya Indonesia juga yang awalnya dikenal sama orang itu misal negara yang ramah, atau misal ada media atau dari kita postingan TikTok orang yang menggambarkan tidak menggambarkan image tersebut, itu kan merusak identitas kita di mata negara lain gitu. Oh, dari aku kayak gitu. Dan juga izin nambahin tadi oleh Diana tadi disinggung kalau image kita Indonesia itu harus benar-benar dijaga seperti yang sudah kita alami akhir-akhir ini. Itu oleh negara luar kita sering dianggap sebagai netizen yang tidak sopan atau sok tahu gitu. Di media sosial, di internet, dimanapun, di berita itu kita sebagai netizen dari Indonesia itu sering dianggap kurang sopan, dan itu dapat mencoreng identitas kita sebagai Indonesia gitu. Kayak ya sok tahu lah, sering nyerang akun orang lain gitu kan. Banyak kan kasusnya. Terus Karena izin menambahkan juga ya, Indonesia sendiri kan sudah terkenal dari dulu atas kepribadiannya, khususnya ramah tamah ya. Apalagi biasanya adat-adat Jawa itu yang sangat sopan. Sangat sopan. Bahkan bahasa sendiri bertumpuk-tumpuk ya, ada yang khusus orang tua, ada tingkatannya bahasa. Nah, cuma akibat dari media sosial ini sudah mengubah stigma warga Indonesia. Jadi Indonesia dicap sebagai netizen yang paling tidak sopan. Itu kan sudah sangat menyimpang sekali dari norma-norma asli, budaya-budaya asli yang ada di Indonesia, di mana aslinya orangnya sopan, bahkan ke orang tua ada bahasanya sendiri. Jadi ini malah menjadi sangat barbar, sangat liar sekali kata perkataannya di media sosial. ya.
dan bicara tentang barbar dan kayak ketidaksopanan ya, kalau misalkan saking cepatnya penyebaran informasi itu sampai kita tuh kadang masih yang belum bisa menyaring informasi itu jadi keburu Iya, emosional, terus kayak kayak keburu jadi memberikan thumbnail pendapat biasanya. ya, tanpa kayak memberikan solusi yang benar-benar ini gitu. Tapi kayak cuman ngasih komentar yang menjatuhkan, ngejudge dan emosional kayak berlebihan gitu. Itu juga bisa bikin perpecahan sih. Jadi kayak jadi kubu-kubu, terus jadinya nggak malah fokus ke memperbaiki permasalahan, tapi malah kayak nyerang, sering nyerang pribadi. Terus di itu juga mengenai yang tadi itu kan apa kayak tentang barbarnya netizen seperti itu kan Ya. di media sosial. Yang salahnya ya contohnya itu biasanya di TikTok itu kan komen-komen biasanya kan ini kan kayak bener-bener kayak Tajam gitu ya. ya tajam menghujat atau mungkin dapat menjatuhkan seperti itu. Kurang pendidikan Nah, apa ya? Kadang udah nggak fokus sama topiknya, misal topik ini bahas apa, mereka iya malah mengarahnya ke musiknya, hal lain. keluarganya atau kayak Itu bisa jadi salah satu bukti sih kalau media sosial itu jadi ancaman terhadap identitas nasional. Iya. Nilai-nilai budayanya udah mulai hilang, terus jadi perpecahan gitu kan. Harusnya kita saling membantu, saling gotong royong dan bersatu. Berarti ini di tema kita kali ini, judul kita kali ini fix mengangkat terkait medsos ya sebagai sebagai bahaya terhadap identitas nasional ini sudah disepakati berarti sama kelompok ini ya. Ya. Baik. Kemudian kita nih kan sudah sepakat ya. Tentunya kita kan berarti sudah memiliki argumen juga. Tapi kita nih bagaimana ya? Punya nggak di antara kita ini usulan-usulan yang sekiranya seperti apa kita harus menghadapi, seperti apa kita harus bersikap yang sekiranya dengan sikap itu dapat menanggulangi atau bahkan menghilangkan efek negatif medsos ini terhadap identitas nasional kira-kira. Soalnya kita kan sudah setuju semuanya kalau ini memang mengganggu, tapi kita nggak tahu cara menyelesaikannya, kan percuma saja kita membahas di sini. Jadi nggak ada outputnya. Kalau mungkin dari siapa di sini yang ada ide gitu, apa sih yang harus kita lakukan, kita ambil langkah-langkahnya supaya ini bisa mengurangi dampak negatif sosmed terhadap identitas nasional? Kalau menurutku sih sebelum ke dampak dulu ya. Sebelum ke apa itu cara menanggulanginya, mungkin aku akan mengangkat dampaknya dulu ya, yang sudah saya searching. Nah, kalau dari kenapa alasannya tadi kita kembali dulu, kenapa kita mengangkat tema dari media sosial, karena menurut laporan We Are Social pada Januari 2025 ada sekitar 143 juta identitas pengguna media sosial di Indonesia. Jumlahnya ini itu bertambah dari sekitar 4 juta pengguna atau tumbuh 2,9% dibanding Januari 2024 yang tahun sebelumnya. Nah, untuk dampaknya sendiri itu bermacam-macam. Jadi sebenarnya media sosial itu sebagai ruang pembentuk bagi individu untuk mengekspresikan, kan kita di media sosial untuk mengekspresikan. Bahkan kadang kita bertopeng dua kan di media sosial dengan yang di real life gitu loh. Akun ya. Ya, second akun kayak atau gimana. Hal ini terutama terlihat pada generasi muda gitu loh, yang menggunakan platform kayak Instagram, TikTok dan Twitter. Nah, kalau menurut dari siapa ya? Penelitian oleh Rianto menemukan bahwa media sosial ini dapat menjadi alat untuk memperkuat rasa kebangsaan. Dari sebenarnya ya nggak cuma negatif saja sih dampak yang bisa diperoleh, cuman juga beberapa dampak positif, terutama di kalangan generasi muda. Namun Herianto ini juga mencatat bahwa media sosial dapat menjadi alat untuk memecah belah ketika digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah atau konten yang provokatif. Apalagi yang pas pemilu kemarin banyak sekali berita-berita berseliweran yang tidak jelas dari mana kredibilitasnya. Untuk dampak negatif media sosial ini yang sudah saya cari pada sebuah jurnal, meskipun media sosial dapat memperkuat identitas sosial, platform ini juga memiliki dampak negatif seperti di mana individu merasa terpecah antara identitas online dan offline. Selain itu, media sosial dapat memperkuat stereotip dan prasangka yang dapat merusak identitas sosial kelompok tertentu. Bisa saling rasis, banyak. Kalau kalian ada nambahin nggak itu dampak?
mungkin kita bisa fokus ke dampaknya. Terus dari dampak itu apa sih yang bisa kita cegah untuk mengurangi dari dampak tersebut? Sebenarnya kalau misalkan bisa bahas tentang media sosial tuh pasti nggak mungkin ya bisa menghindari dari gimana cara kita bisa dapat informasi kayak gaya hidup dari luar, terus kebiasaan dari luar, budaya dari luar. Kayak kita kan gampang banget ya, apalagi sekarang itu tren tuh super duper gampang banget untuk masuk ke Indonesia dan dilakukan juga. Terus kayak salah satunya mungkin ini ya, kita udah mulai jarang menggunakan bahasa-bahasa yang bahasa lokal kayak bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa daerah gitu. Jadi kayak udah banyak yang pakai bahasa Inggris, terus kayak iya slang, terus bahasa-bahasa gaul yang bisa dibilang kayak kurang, Mungkin apa gitu. iya kurang mengapresiasi bahasa kita sih. Kayak mulai menghilang perlahan gitu loh. Itu juga bisa jadi dampak, salah satu dampak negatifnya. Dampak negatif media sosial sendiri juga kan itu dampaknya tuh yang menjadi perhatian karena memang dampaknya itu luas sekali ya. Jadi dan khususnya juga dampaknya itu ditargetkan kepada anak muda karena kan pada umumnya kan yang memegang media sosial itu anak muda. Dan itu anak muda itu merupakan agent of change ya, atau anggapnya penerus ya. Nah, itu penerus yang dirusak. Seperti halnya narkoba itu kan dilarang karena memang dia tuh banyak merusak anak muda, bukan orang tua. Kalau orang tua tidak terlalu diperhatikan ya, karena ini banyak merusak generasi muda, makanya terkait dampak sendiri ini lebih banyak negatifnya media sosial. Contohnya saja misalnya dari busana mungkin ya, ada tren-tren, kemudian juga cepatnya menyebarnya tren-tren ataupun sesuatu yang negatif. Contoh saja kalau di pertanian tuh dulu sempat terkenal itu kalau misalnya makan di kafe atau di mana gitu, kalau sampai habis itu malah malu, Iya, tahu ya itu kan ya. Itu kan iya ada tuh trennya, aku lupa. Jadi banyak anak muda itu kalau makan itu nggak dihabisin, sengaja disisain, disain biar itu. gak kelihatan. Biar nggak kelihatan apa kayak kamu kan itulah ya, rakus gitu lah. Itu kan budaya dari mana begitu loh. Kayak karena tersebar oleh media sosial itu. Jadi media sosial ini dampaknya sangat luas sekali yang membuat kita tuh memang harus serius dalam menyikapinya. Kita sebagai generasi muda khususnya di kalangan mahasiswa yang berpendidikan harusnya kita bisa memilih apa yang harus kita tiru dan apa yang tidak perlu kita lakukan dari media sosial itu. Sebenarnya tadi kan misalnya notice ya kalau kita sebagai mahasiswa tuh menyikapinya kayak gimana. Tapi coba ya kan kalau misalnya perhatiin ya anak-anak sekarang tuh kayak di bawah kita banget, misal kayak masih anak belum masuk sekolah bahkan tuh udah dipegangin gadget ya kayak misal mereka tuh kadang orang tuanya tuh biar dia tuh nggak nangis, biar diam gitu dipegangin HP. Jadi menurut aku tuh kayak dari apa ya, dari masih bayi aja dia tuh udah disuguhin kayak sosmed gitu kan, sosmed TikTok apa, meskipun tuh kayak cuma tontonan apapun itu ya, tapi kan tuh pasti kayak masa iklan-iklan tuh kadang masuk gitu gak sih, itu tuh yang bikin anak tuh sebenarnya dia nggak harus tahu itu. Iya, tahu itu sebelum waktunya. Tahu itu sebelum waktunya gitu. Kadang ngikutin tren-tren TikTok yang sebenarnya tuh ya bukan sesuai umurnya gitu tuh kayak gitu. Iya benar sih. Jadi kayak mereka yang belum ngerti caranya menggunakan media sosial Nah itu bijak tuh jadinya kayak ikut-ikutan aja gitu loh, ikut-ikutan. Ada orang marah, ikutan marah, ada orang muji, ikutan muji gitu-gitu sih. Makanya harusnya kayak media sosial dikasih kayak bener-bener ditegesin kayak peringatan umurnya gitu loh. Iya. Kadang juga kalau komen tuh kadang yang bocil-bocil gak sih? Karena mereka emang belum dapet apa ya, belum bisa menyerap informasi dengan baik, akhirnya mereka asal komen ya, karena memang belum waktunya mereka pakai medsos, akhirnya mereka menerima informasinya mentah-mentah aja, jadi komennya asal komen. Makanya kan kalau ada yang komen hate kan di komen kan kayak bocil gitu kan, ini emang bocil komennya gitu loh. mental masih bocil itu karena belum berpendidikan dan cuma ikut-ikutan gitu. Karena dan ini opini kita itu didukung loh salah satu jurnal ini, seperti platform media sosial itu dapat melanggengkan nasionalisme dangkal, menanamkan sentimen nasionalistik dalam interaksi sehari-hari. Secara tidak sengaja itu dapat mengasingkan mereka yang tidak sesuai dengan narasi dominan, kayak oh kok kamu nggak tahu tren ini. Nah ya kan sih itu akhirnya kayak ikut itu di FYP ya, di beranda itu
kan sering kan kita gunakan media sosial, tren apa nih ikut kan, satu ikut semua ikut, teman-temannya ikut. FOMO lah, FOMO. Iya, FOMO yang sulit banget buat muda sekarang. Iya, jadi kayak udah banyak banget sih emang dampak negatifnya dan memang harus dicari tahu supaya nggak makin meluas dampaknya. Soalnya kalau dia gak ikut tren, takutnya dia itu dijauhi oleh teman-temannya Iya. gitu kan. Nggak update. Gak update dikatain. Padahal itu Nggak penting juga FOMO-nya. biasanya harus dicegah sih. Jadi kayaknya kita harus ini sih cepat merumuskan gimana caranya supaya apa namanya bisa diatasi lah. Maksudnya kayak paling tidak itu mengurangi dampak negatifnya. Itu tadi sih kayak membatasi umur banget, kayak pengawasan dari orang yang lebih tua itu benar-benar harus ditangani gitu loh. Jadi kayak jangan sampai dia belum sesuai umurnya tapi dia udah mengerti terlalu banyak Nah, gitu. edukasi dari orang tua itu Iya. benar-benar penting, karena lingkungan pertama itu yang lingkungan belajar pertama dari keluarga. Iya. Keluarga. Jadi ya take notes buat para orang tua dan calon orang tua. Lagi pula sebenarnya banyak sih pencegahan-pencegahan yang harus dilakukan ya, walaupun memang kenyataannya pada eh, eh, pelaksanaannya bener. ada apa istilahnya lah, Eksekusinya. ya itunya lah ya, implementasiannya itu sebenarnya berat ya. Contoh saja ini dari Media and Information Literacy Reinforcing Knowledge Societies dari UNESCO tahun 2001. Jadi menekankan pendidikan dan literasi media. Nah itu harus ditekankan karena memang yang buat khususnya yang paling tren itu kan media sosial yang biasanya tuh sistemnya menggunakan apa istilahnya tuh, intinya yang di scroll tuh loh. Jadi Iya. menggunakan apa, lupa saya nama, di TI itu Iya. Video singkat. ya, video singkat lah ya. Nah itu kan Brainrot. nah itu kan di otak itu berpengaruh. Mungkin pernah kalian yang kalian pernah lihat tentang studinya, penelitiannya itu sangat berpengaruh ke otak sekali. Jadi otak itu dipaksa mengeluarkan dopamin supaya dia tuh jadi tertarik, akhirnya membuat kecanduan sendiri. Jadi kan kita sering lihat itu mahasiswa anak-anak muda khususnya yang sering nyekrol entah TikTok, entah Reels IG atau apa, kan pasti kecanduan. Nah itu sangat berpengaruh sekali terhadap literasi. Nah salah satu cara menanggulanginya itu dengan meningkatkan literasi. Jadi setiap kita mendapat info atau mendapat apapun sumber dari media sosial, tentu kita harus membaca, tingkatkan membaca. Jadi jangan gampang termakan emosi seperti yang sudah di-spill tadi. Biasanya kita gara-gara kata-katanya itu kasar, akhirnya kita terpancing emosi kan, tanpa membaca dulu langsung ikut komentar. Makanya kalau bisa pertama meningkatkan literasi. Kemudian juga kita butuh dukungan dari pemerintah, yaitu regulasi dan kebijakan. Contoh saja konten-konten itu sebenarnya disaring sama Kominfo tuh. Cuma entah karena Kominfo ini mungkin kurang ketat ya. Jadi banyak konten-konten yang Bocor ya. yang kurang bagus atau yang tidak bermutu sama sekali yang muncul di berandanya sosmed. Entah itu anak muda, contoh saja misalnya kita buat akun anak-anak. Misalnya kan biasanya disuruh masukkan data ya atau apa, pokoknya tuh. Jadi walaupun si pemilik akun itu bocil, itu bisa kemasukan konten-konten dewasa gitu loh. Intinya itu karena kurangnya regulasi, jadi kurang ada aturan, kurang ketat karena terlalu bebas di sini. Jadi yang salah satu cara penanganannya harus dari ini pemerintah itu setidaknya membuat regulasi, membuat kebijakan agar konten-konten itu ditaruh yang positif saja. Kemudian juga ada penguatan konten positif itu ya ini sama kayak tadi. Jadi konten positif itu harus ditingkatkan. Soalnya sekarang kan selalu yang muncul di Reels, di TikTok itu pasti nggak positif kan ya. Gosip. Ya gosip gitu-gitu kan sudah jarang. Kita kalau di acara TV pun jarang sudah yang kayak dulu tuh kan ada di Trans 7 di mana tuh orang-orang yang sekiranya berinspirasi diundang ke acara TV. Sekarang kan jarang, malah yang joget-joget apalah itu lah banyak sekali. Pokoknya banyak, salah satu juga ada partisipasi masyarakat. Ini sangat penting sekali. Intinya kita sebagai masyarakat di sini harus saling gotong royong, saling bahu membahu dalam menanggulangi ini. Tidak bisa satu pihak saja yang menanggulangi dampak negatif ini. Ya harus kerjasama lah, baik dari khususnya dari kita, dari mahasiswa, dari masyarakat terpelajar, harusnya kita memulai. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Tadi juga pernah disinggung kalau jangan terlalu mudah dihasut. Nah itu kita sering-sering melihat permasalahan itu dari dua sudut pandang gitu. Dan jangan dari pertama menghasut,
karena mungkin ada judul yang itu judulnya itu benar-benar punchline seperti beberapa apa ya media itu ada yang pengikutnya udah banyak tapi judulnya itu seperti apa ya berhasut gitu loh. Iya. Nah, itu mudah mudah di apa ya diambil gitu aja tanpa lihat apa isi dari ya nggak disaring sama sekali padahal mungkin aja ada dua sudut pandang yang belum kita tahu seperti ya untuk dari Kominfo sendiri kan juga harus memperketat dan seperti contohnya saja itu di Cina itu algoritmanya diacak-acak berbeda dengan TikTok yang di dunia ini. Saya pernah dengar kalau TikTok ini algoritmanya lebih ke ya, inspirasi dan beberapa ilmu pengetahuan daripada konten-konten yang kurang mendidik dan itu Dijadikan bagusnya inspirasi. Ya. bagusnya Cina itu di situ mereka itu berani demi apa ya masyarakatnya itu nggak mudah jerumus ke dalam kebodohan telah nyata sekarang. Mungkin dari poin-poin yang udah kita diskusiin tadi bisa dikembangin lagi di makalah kita nanti. Jadi bisa lebih cari sumber-sumber yang kredibel, cari sumber-sumber yang lebih banyak lagi supaya makalahnya bisa disusun dengan baik. Oke. Ya. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman. Ya, aku cukup sih. Ya. Kalau menurutku sih cukup ya, kita kan sudah membahas 3 poin utama, yaitu tadi apa yang mau kita bahas yang berpengaruh terhadap identitas nasional, kedua dampaknya, kenapa kok ini penting, ketiga ya penanggulangannya. Itu menurutku sudah poin inti sih. Iya. Lebihnya kita tinggal bagaimana caranya menyelesaikan makalah kita ini kan agar menjadi satu dan mudah dipahami bagi pembaca. Kelas Baik. Mungkin ada lagi dari yang lain. sudah ketua. Oke, kalau misalkan dirasa cukup, kita bisa melanjutkan diskusi kita lewat grup WhatsApp aja untuk menyelesaikan makalahnya sampai selesai. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Semoga bisa menghasilkan makalah yang bermanfaat dan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.